Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Masih semangat ikut belajar? Masih. Ada yang belum siap belajar? Enggak. Oke, supaya pembelajaran kita dirahmati Allah dan ilmunya benar-benar masuk dipraktikkan jadi anak yang baik, Ibu minta ketua kelas untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu. Are you ready, friends? Yes, I'm ready. Let's pray together. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, Ibu mau tanya, hari ini ada nggak yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk ketua kelas atau wakil gantian wakil melaporkan? Siapa yang tidak masuk? Zikni, kenapa? Baiklah, Zikni lagi sakit, kita doakan semoga segera sembuh, pulih, sehat kembali dan bisa beraktivitas ya. Amin. Anak-anak, ada yang tahu nggak sekarang kita bulan apa? Agustus. Agustus bulan apa ya buat negara kita? Oke, kalau Ibu sekarang sedang memakai nuansa apa nih? Merah putih. Menunjukkan apa? Semangat nasionalisme. Ada yang tahu Ibu pakai baju ini motif apa? Batik. Siapa yang tadi jawab batik? Pintar, ini motif batik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa ya materi bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Apa, Wahyu? Silakan. Batik. Baiklah, Wahyu menebak batik. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Nah, biar semakin semangat, tadi berdoa udah, siapkan benderanya. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Penuh semangat. Hafal kan lagunya? Kelas 5 hafal ya? Harus. Pahlawan itu berjuang susah untuk merdeka. Banyak nenek moyang kita yang menderita demi merdeka. Tugas kita mengisi kemerdekaan. Jadi menyanyinya semangat. Apalagi Wahyu, harus semangat. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Tar. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dipandang pada kita. Tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, satu kali lagi ya. Semangat ya. Ada satu yang mau maju? Siapa yang mau maju bersedia? Ayo, maju. Ibu temenin yuk. Ayo. Ayo. Semangat, harus percaya diri. Hafal kan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Semangat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Nah, tadi Wahyu menebak, Ibu kita mau belajar tentang batik. Ada lagi nggak yang mau nebak belajar apa? Kok jadi tebak-tebakan ya? Ada yang bilang, coba angkat tangan. Biasakan tidak boleh. Harus saya, Bu. Oke, saya, Bu. Kemerdekaan. Ibu minta satu pendapat lagi deh. Perwakilan dari sini dong. Dari sini, dari tadi. Satu di sini siapa kira-kira? Kita akan belajar apa hari ini? Oke, boleh, Patih? Belajar apa? Komposisi makanan. Patih cakep, pinter ya. Baiklah. Nah, sebelum kita menemukan jawabannya, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira kalau ada kesempatan ditanya nih, anak-anak, kalian akan pilih makanan yang mana nih? Es jeruk yang dari jeruk asli diperas mamanya, rasanya agak-agak sem. Kalau yang ini minuman kemasan, pilih yang mana? Es jeruk ya. Kalau ada sekeranjang buah, misalnya buahnya pisang, bukan apel lah ya, ibunya beli pisang kepok atau pisang lilin. Terus sama sekeranjang jajanan lengkap dari Indomaret. Pilih yang mana? Satu-satu, tunjuk tangan. Kamu pilih yang mana? Jajanan. Kamu? Jajanan. Kamu? Buah. Dari jawaban anak tadi tuh berarti benar pengamatan Ibu selama di sekolah. Ada banyak anak-anak yang kalau jam istirahat atau di kelas tuh membeli makanan jajanan kemasan dan minuman kemasan. Karena memang di era modern sekarang, budaya atau kultur kita itu mengkonsumsi makanan instan. Makanya kalian memilih untuk menjawab milih yang ini. Ibu sedih sebenarnya, tapi nanti setelah belajar ini harapan Ibu berubah ya, pilihannya adalah yang ini. Nah, untuk itu Ibu minta sesuai dengan tugas kita, tadi udah Ibu jelaskan, Ibu akan membagikan LKPD, semua akan mendapatkan yang sama, sesuai tadi ya, yang deskripsi sama informasi ya. Anak-anak memiliki kemampuan literasi yang baik. Literasi itu artinya membaca, menulis, mengolah informasi. Ketika membeli sebuah makanan minuman, kalian bisa membaca teks. Tahu nggak teks? Kan ada tulisan. Itu namanya teks. Ternyata dari setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, itu ada teksnya. Minuman ini ada teksnya nggak? Ada tulisannya nggak? Mereknya ada. Deskripsinya dia produk minuman atau roti nih? Minuman. Tapi pernah nggak berpikir untuk membaca kandungannya apa? Itu namanya teks informatif. Informasi. Memberitahu secara jujur, valid, objektif. Tidak boleh berbohong. Air putih ya air putih. Mungkin nggak air putih ini rasanya mangga. Dari warna saja air putih. Nah, itulah kemampuan literasi. Kita harus membudayakan, membaca, mengolah informasi dengan baik. Jadi kalau makan nggak asal telan, nggak taunya oli, ya kan? Nggak taunya nanti campuran pengawet micin. Pernah dengar generasi micin? Nggak. Jangan terlalu banyak makan micin pengawet. Finish, selesai, habis waktunya. Pena dan handphone ditaruh, tangan siap. Ibu instruksikan yang dari belakang oper ke depan, jadi tanpa perlu berkerumun. Tuh, hari ini kita sudah belajar 2 teks. Bayangkan dalam satu pertemuan dengan menulis dan menempel aja kalian bisa belajar ada
Dua jenis teks. Nah, kira-kira apa? Teks informatif adalah memberikan informasi faktual untuk memberikan pengetahuan. Komposisi itu kira-kira untuk pengetahuan nggak? Glukosa itu apa? Berapa persen kandungannya? Boleh nggak sih kalau udah makan wafer coklat, minuman manis, makan permen, habis itu beli lagi es krim coklat, seharian makan manis terus? Boleh nggak kira-kira? Itulah diperlukan kemampuan literasi, membaca, dibaca. Dalam Islam ada ikro, dibaca, membaca. Yang muslim bisa ngaji nggak? Nah, Al-Quran aja kita bisa, masa membaca bahasa Indonesia nggak bisa? Mulai sekarang anak-anak harus baca ya, kalau jajan kemasan ya. Kasih tahu mama papa di rumah. Hari ini kami belajar melek literasi. Next ya. Tuh, jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi. Sifatnya informasi. Bertanggung jawab, produk-produk ini menjelaskan. Karakternya apa saja? Objektif. Artinya faktual. Nggak boleh ngadi-ngadi kalau dia aqua, kayak tadi. Boleh nggak kita bilang ini minuman jeruk? Harus jujur, faktual. Logis. Air putih, mineral, wafer. Mengandung bahan tepung terigu. Mungkin nggak wafer bahannya dari mangga? Kecuali rasa wafer, rasa coklat mangga bisa. Tapi bahannya sudah pasti tepung terigu. Deskriptif. Ada yang bisa menjelaskan teks deskriptif apa? Satu orang? Ibu tadi sudah belum? Belum ya? Boleh, Ibu jelaskan teks deskriptif apa? Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, orang, tempat, atau peristiwa secara rinci. Teks deskriptif itu jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek. Atau kalau kita sekarang kan makanan, kita deskripsikan. Ibu bilang tadi kalau wafer tenggo nggak mungkin dibilang minuman. Kalau minuman nggak mungkin dibilang roti. Itulah yang dimaksud dengan deskriptif, menjelaskan warna, bentuk, rasa, ukuran. Tuh ciri-cirinya. Contohnya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia umumnya, Pantai Kuta Bali diceritakan pantai paling terkenal, punya pasir putih yang halus. Mungkin nggak kalau di sini ada tulisan Pantai Kuta Bali banyak onta. Onta ada di mana? Di Gurun? Iya, di Mesir onta. Jadi harus fakta, tidak boleh berbohong. Menjelaskan suasana pantai ada banyak kafe, bisa makan seafood. Pertemuan berikutnya, kira-kira dari materi ini ada yang ingin bertanya? Dari kegiatan ada yang ingin bertanya? Kalau begitu ibu yang bertanya. Sebelum menyimpulkan materi kita, nanti ada perwakilan satu orang. Ibu mau nanya, dengan jujur, siapa di kelas ini tiap hari membawa bekal nasi dengan lauk-lauk beserta minuman botol yang berkali-kali pakai, bukan botol aqua ya. Makanan minumnya selalu membawa bekal. Siapa?